Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat datang dan selamat beribadah. Dengan penuh sukacita Gembala Sidang dan pengurus gereja mengucapkan selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan Tangerang Selatan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita akan mendengarkan informasi gereja minggu ini. Saya ingin mengingatkan bahwa tema khotbah bulan November 2022 yaitu adalah tekad memiliki rumah Tuhan yang terambil dari Hagai 1 ayat 8. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan jemu-jemu untuk terus berdoa kepada Tuhan dan beribadah bersungguh-sungguh kepada Tuhan untuk mewujudkan suatu tempat rumah Tuhan. Dan informasi yang kedua adalah musyawarah gereja. Lebih dari 12 tahun kita beribadah di gedung Bakminaga ini. Pengelola gedung Bakminaga memberitahu bahwa kita bisa menggunakan gedung ini sampai akhir bulan November 2022. Sehubung dengan hal tersebut, maka pada hari ini setelah beribadah, kita akan mengadakan musyawarah gereja untuk membicarakan gedung gereja yang disampaikan oleh panitia kecil gedung gereja. Seluruh anggota gereja dimohon untuk mengikuti musyawarah gereja. Terima kasih, itu saja Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin Saudara. Mari saya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Bapak, sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih buat pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami mau menghargai waktu yang terbaik ini untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau menghargai setiap kasih dan kebaikan Tuhan. Sebab itu kami hadir di tempat ini. Kami menyiapkan hati kami untuk sujud menyembah Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami pagi hari ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk bersorak-sorai. Sebab kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Sebab anggur baru telah tercurah atas gerejanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Katakan membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari sama-sama katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Membangkitkan umat pilihannya. Mari sama-sama nyatakan hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, katakan. Hey, anggur baru
Amin saudara. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Sebab Tuhan kita maha besar. Tiada tandingannya, tiada bandingannya. Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Lebih dahsyat dari segala sebab Tuhan dan sangat terpuji. Dia dahsyat menghancurkan musuh sebab Tuhan amin dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Mari kita umat pemenang yang bersuka cita berlebih lagi bertepuk tangan buat Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan, sebab kami memiliki Allah yang besar. Engkau Tuhan kami yang maha besar. Sama-sama katakan dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji. Katakan dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari lebih lagi sama-sama katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Puji Tuhan, saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita terus nikmati hadirat Tuhan. Ini yang waktu yang terbaik kita untuk mempersembahkan puji-pujian dan penyembahan kita kepada Bapa kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, luar biasa bagi kami. Kami menikmati ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus memuji, meninggikan nama Tuhan.
Sebab Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Tiada yang lain, hanya Yesus yang ingin kami puji dan sembah. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan dengan lembut, Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tangan kami, ditinggikan, ditinggikan dan dipuji.
kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini waktu yang terbaik untuk kita menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini, di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat tinggi-tinggi persembahan kita, persepuluhan dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan, di waktu yang terbaik ini Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk segala pertolongan Tuhan. Kami telah lewati 1 minggu, hari demi hari. Itu semua karena penyertaan-Mu yang luar biasa Bapa. Pagi hari ini kami membawa persembahan, komitmen persepuluhan kami. Kami mau tabur di dalam gereja Tuhan. Kami percaya biarlah apa yang kami tabur sungguh-sungguh itu Tuhan mengalir dari hati kami. Karena kami mencintai Tuhan. Karena Tuhan sudah mencintai kami. Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Sebab itu kami mau bersuka cita untuk menabur pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan terus nikmati hadirat Tuhan. Mari kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kiranya hati kita memuji menyembah Tuhan sebab Dia Allah yang hidup. Dan biarlah kita menikmati semua kemurahan Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari dengan hati kita nyatakan kerinduan kita. Oh, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Bait-Mu
Saya undang hambanya Pendeta Thomas. Menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali katakan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kerinduan kami Tuhan selalu tinggal bersama Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kerinduan kami memiliki rumah Tuhan, gedung gereja secara khusus. Biarlah firman-Mu pada hari ini menolong kami, meyakinkan kami bahwa kami memerlukan itu ya Bapa. Roh Kudus tolong pimpin kami supaya kami setiap jemaat-Mu pada hari ini sepakat untuk merindukan rumah Tuhan, gedung gereja yang secara khusus kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu, kami menaikkan doa kami ini. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan. Kurang 2 minggu kita bisa menggunakan gedung ini, dan Desember kita udah ibadah di tempat yang lain. Terus sebabnya tema bulan ini adalah tekad untuk memiliki rumah Tuhan. Sudah 2 minggu kita belajar tentang tema ini. Minggu pertama, untuk dapat memiliki rumah Tuhan adalah harus sehati, harus memiliki kesehatian bersama-sama. Dan minggu kemarin kita belajar bahwa rumah Tuhan itu menjadi rumah doa, artinya dikhususkan untuk komunikasi dengan Tuhan, dikhususkan untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita belajar firman, untuk kita sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi bukan untuk yang lain. Selama ini kita berbakti tempat ini 12 tahun, kita tahu bahwa tempat ini digunakan untuk banyak sekali hal. Sebab itu kita merindukan tempat yang khusus, supaya itu kita jadikan rumah Tuhan bagi gereja kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema pada hari ini adalah kepedulian terhadap rumah Tuhan. Kalau kita membaca dari kitab Hagai, di dalam kitab Hagai pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-14, kitab Hagai pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya ingin menolong baca bagi kita semuanya.
ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Yerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapamini dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Yerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhnya kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikianlah, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Yerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka, pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada survei yang dapat kita percaya bahwa tahun-tahun terakhir ini ada penurunan yang sangat drastis kepedulian orang-orang Kristen terhadap gereja. Jadi mereka mengadakan survei selama 5 tahun terakhir, bahwa dari sebelum COVID itu mereka mengadakan survei, ada penurunan yang sangat drastis kepedulian orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Yesus terhadap gerejanya.
Nah, data itu menunjukkan tingkat kehadiran orang-orang Kristen menurun. Kemudian partisipasi setiap anggota juga menurun. Jadi mereka mengatakan ada penurunan tingkat kepedulian orang-orang Kristen terhadap gerejanya. Lalu mereka mencoba mencari penyebabnya, dan penyebab semua itu yang pertama ditambah dengan pada waktu pandemi corona selama 3 tahun menunjukkan pandemi ini mulai membuat banyak orang Kristen putus asa. Mereka kehilangan pekerjaannya, mereka berkekurangan penghasilannya, bahkan lebih parah mereka banyak yang kehilangan sanak keluarganya. Sehingga menyebabkan orang-orang Kristen mulai apatis, mulai berkurang tingkat kepeduliannya terhadap gereja. Kemudian penyebab yang kedua adalah ada tingkat orang-orang yang gila pekerjaan, gila jabatan, gila harta, sehingga seluruh hidup mereka untuk bekerja. Jadi mereka mengabaikan terhadap gerejanya. Dan yang ketiga, karena dampak kemajuan era digital. Jadi mereka sangat asik dengan smartphone-nya. Mereka mulai melihat, mulai menganggap sekarang sudah ada ibadah-ibadah online melalui media elektronik. Nah, mereka menganggap itu sama. Nah, jadi dengan alasan ini sehingga menunjukkan tingkat kepedulian orang Kristen terhadap gereja sangat menurun drastis. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada hari ini tema firman Tuhan adalah kepedulian terhadap rumah Tuhan. Bagaimana kita supaya meningkatkan kepedulian kita kepada Tuhan melalui rumah Tuhan, melalui gerejanya, bukan saja melalui gedungnya tapi melalui gerejanya, melalui tubuh Kristus. Dalam kitab Hagai pasal 1 tadi, kita telah membaca ayat 1 sampai ayat 14. Bapak Ibu, sebelum kita belajar dari kitab Hagai ini, kita perlu tahu tentang siapa Hagai itu. Saudara, Hagai adalah namanya berarti pesta, berarti perayaan. Saya nggak tahu apakah mungkin pada waktu Hagai lahir dalam situasi pas ada pesta. Jadi sekarang kan nama itu menunjukkan salah satunya karena peristiwa yang terjadi. Ada penafsir mungkin Hagai menunjukkan lahirnya pada saat ada pesta. Kemudian yang kedua, Hagai ini hanya dikenal melalui kitabnya, yaitu kitab Hagai. Tetapi juga melalui kitab Esra. Dalam Esra pasal 5 ayat 1 sampai 2 menyebutkan nama Hagai, dan juga Esra pasal 6 ayat yang ke-14 menyebut tentang Hagai itu. Hagai memperkenalkan diri sebagai seorang nabi. Nabi Hagai hidup pada zaman Zakaria dan Yerubabel. Dan tema kitab Hagai adalah pembangunan bait Allah atau pembangunan rumah Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita mengalami berbagai kesulitan pada waktu tim dibentuk sekitar 2 bulan yang lalu. Dibentuk untuk mencari tempat atau gedung gereja yang baru. Karena kita sudah mendapatkan peringatan dari pengelola gedung ini akan segera berakhir, dan gereja membentuk tim itu, tim kecil. Ada 5 orang. Dan tim itu mulai bekerja keras. Saudara, yang mereka lakukan adalah mulai mencari
di mana ruko yang disewa. Karena untuk membeli jelas tidak mungkin. Harga ruko di sekitar Pamulang itu sekarang lebih dari 1,3. Mungkin rata-rata 1,5 M, itu dua lantai. Jadi nggak mungkin kalau membeli. Makanya yang pertama adalah survei bagaimana mencari ruko yang disewakan, yang dikontrakkan. Mulai disebar tem itu, lalu mengumpulkan gambar-gambar ruko yang disewa, dan kita bawa setiap Rabu, didoakan, ini ada ruko dijual, ada ruko disewakan, ada ruko 3 lantai, ada ruko 2 lantai disewakan. Kemudian ditanya, apakah boleh ruko itu digunakan untuk ibadah, untuk gereja? Hampir semuanya mengatakan boleh. Bahkan ada yang mengatakan, saya senang kalau ruko saya dipakai gereja, karena saya pasti diberkati. Jadi itu membesarkan tim. Kemudian ketika dipilih beberapa ruko yang akan ditindaklanjuti, mulai didatangi, mulai kontak langsung tentang kepastian apakah ruko ini benar-benar boleh untuk ibadah. Saudara, pemilik itu akhirnya berkata boleh, asalkan diurus dulu izinnya. Izin diurus dulu lengkap. Kalau sudah ada izin, kami sewakan. Tapi kalau enggak ada izin, ya kami enggak berani tanggung jawab. Kami enggak mau tahu tentang ruko saya kalau diapa-apakan. Saudaraku, mulai membuat tim ini mulai gelisah. Kenapa? Karena tim ini mulai datang ke RT. Ya, waktu itu diwakili Bu Esther. Saya nggak tahu Bu Esther di luar tim, lalu menawarkan diri untuk dapat nego. Datanglah ke RT di mana ruko itu berada. Jawabannya sama, Bu, saya Kristen, saya anak Tuhan, saya senang kalau ruko saya itu dipakai untuk gereja. Tapi harus urus izin. Saya sebagai RT tidak berani memberi izin. Karena peruntukannya itu bukan untuk gereja. Lalu datang lagi ke ruko yang lain dan itu di wilayah RT yang lain. Jawabannya sama. Senang digunakan untuk gereja, tapi urus izin. Dan saya RT tidak mengizinkan ruko itu digunakan untuk gereja. Saudara, di sini mulai mentok, mulai berundel, mulai gelisah, lalu sempat mulai putus asa. Bagaimana? Solusi apa? Di tengah-tengah keputusasaan itu, saudara, kami teringat akan satu tempat mall di Pamulang. Dan kami akhirnya datang ke sana, melihat dan memang ada bekas gereja. Lalu kami tanya, dan akhirnya pengembang menyuruh kita membuat rencana, gambar, ukuran, dan sebagainya untuk membuat sendiri bangunan itu. Saudaraku, ini juga membuat kami bingung. Karena ketika kami membuat itu, menyampaikan itu, sampai sekarang belum ada jawaban. Sampai sekarang. Lalu secara kebetulan, saudaraku, katanya setiap hal yang seperti kebetulan itu adalah rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau merasa, wah kebetulan, itu bukan kebetulan. Tapi itulah rencana Tuhan. Kami tidak sengaja datang ke mall itu dan melihat
di sebuah tempat ada gedung gereja. Saudaraku, ini kisah bagaimana Tim mengalami kesulitan dengan minimnya dana yang ada, dengan kemampuan yang sangat terbatas. Akhirnya Tim merekomendasikan ini tempat yang cocok pada saat sekarang ini dengan kondisi yang ada. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan ternyata untuk dapat membangun bait suci bukan hanya zaman sekarang saja mengalami kesulitan. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, Alkitab mengisahkan bahwa pada waktu pembangunan rumah Tuhan, bangsa Israel mengalami kesulitan. Ada tantangan, ada penolakan yang datang dari suku-suku yang ada di perbatasan yang pinggir-pinggir Israel itu. Mereka tidak senang kalau bangsa Israel membangun tempat ibadah kembali, karena mereka tidak senang kalau bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat. Bangsa itu menganggap bait Allah itulah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Jadi banyak tantangan, jadi bukan sekarang, tapi zaman dulu juga banyak tantangan, penolakan ketika membangun rumah Tuhan. Suatu kerajaan Persia, salah satu kerajaan yang menopang bangsa Israel, pada masa zaman Raja Koresi itu sangat mengizinkan, sangat mendukung mereka membangun rumah Tuhan. Tetapi setelah Raja Koresi diganti dengan raja lain, mereka tidak membolehkan. Mereka menentang. Dan kemudian baru boleh mendirikan gedung lagi ketika masa Raja Darius. Darius memberi izin terhadap pembangunan rumah Tuhan dilanjutkan. Jadi saudaraku, kita melihat kesulitan membangun rumah Tuhan, kesulitan membangun gedung gereja dialami bukan zaman sekarang saja, tapi zaman Alkitab sudah menunjukkan kesulitan-kesulitan. Ada banyak tantangan-tantangan yang terjadi. Oleh sebab itu saudaraku, menghadapi perlawanan ini, karena menghadapi penolakan ini, orang-orang Yahudi mulai kehilangan semangat. Jadi mereka mulai kehilangan semangat untuk membangun bait suci. Karena banyak penolakan, banyak tantangan, mereka putus asa. Sehingga pembangunan bait suci itu terlantar. Karena tantangan yang besar membuat bangsa itu tidak lagi fokus membangun bait suci. Jadi terlantar. Atau bangsa itu sengaja menelantarkan pembangunan bait suci, walaupun tujuan semula untuk kembali ke Yerusalem itu adalah untuk membangun bait suci. Tetapi setelah mengalami kesulitan, mereka mulai putus asa. Dan fokus mereka tidak membangun bait suci kembali, tapi mereka mulai membangun rumah-rumah mereka. Mereka mulai membangun rumah-rumahnya kembali yang rusak itu, mulai mendapatkan tanah, mulai membangun rumah itu kembali, sehingga mengabaikan kembali, melupakan motivasi pertama untuk datang untuk membangun bait suci itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, disinilah Tuhan mengutus Nabi Hagai untuk mengingatkan bangsa itu. Kalau kita membaca dalam Hagai pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat keempat, Hagai pasal pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat keempat, firman Tuhan berkata demikian,
beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Jadi pada saat bangsa itu datang ke Yerusalem dengan tujuan utama untuk membangun bait suci, karena ada kesulitan, lalu bangsa itu mulai beralih untuk membangun rumah-rumah pribadi dengan alasan belum saatnya membangun bait suci. Dan Tuhan melalui Nabi Hagai berkata, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini, rumah Tuhan, tetap menjadi reruntuhan. Saudara, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Nabi Hagai itu sesungguhnya mengingatkan bangsa Israel, mengingatkan kembali tanggung jawab mereka terhadap rumah Tuhan yang sesungguhnya menjadi prioritas utama. Mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun rumah bait suci itu. Ini prioritas pertama mereka datang ke Yerusalem. Dan ketika sampai di Yerusalem, mereka tidak membangun rumah Tuhan. Mereka malah membangun rumah mereka masing-masing. Dan Hagai mengingatkan, memperingatkan tanggung jawab mereka, motivasi mereka, komitmen semula terhadap rumah Tuhan itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, Hagai mengajak mereka untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh keadaan mereka. Hagai lihatlah keadaanmu. Ini gara-gara engkau mengabaikan rumahku. Ini gara-gara engkau mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Lihat apa yang terjadi pada kalian. Nah demikian saudaraku, mungkin perkataan Nabi Hagai. Lihat kamu, lihat keadaanmu. Apa yang terjadi dengan kalian? Saat kalian mengabaikan rumah Tuhan, apa yang terjadi pada kalian? Dalam Hagai pasal 1 ayat 5 sampai 6, ini yang kondisi yang terjadi pada bangsa Israel pada saat mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Saya akan membacakan dalam Hagai pasal 1 ayat 5 dan ke-6. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi makna Hagai pasal 1 ayat 5 sampai 6 di sini melihat kondisi kenyataan bangsa Israel karena menelantarkan, mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Yang pertama, hasil panen mereka sangat sedikit. Yang kedua, pekerjaan dan usaha mereka pun sia-sia. Tidak dinikmati. Digambarkan dengan makan tidak kenyang, minum tetap haus, berpakaian tetap kepanasan, itu menunjukkan tidak dinikmati, tidak menikmati. Mereka mendapat upah yang besar,
Tapi digambarkan seperti upah itu ditaruh pundi-pundi yang berlubang. Saudara, pada waktu zaman dulu itu orang mendapatkan uang itu uang koin. Jadi mereka setelah mendapatkan uang itu dimasukkan ke dalam semacam kantong gitu ya, kantong pundi-pundi, kantong. Jadi koin dimasukkan kantong. Dan seperti digambarkan kantong itu bocor, berlubang. Sehingga pada waktu koin itu masuk, ya masuk banyak, tapi nggak ada hasilnya. Saudara, itu yang disampaikan oleh kitab Hagai, oleh Nabi Hagai, akibat bangsa Israel mengabaikan rumah Tuhan. Rumah mereka bagus-bagus, tetapi mereka nggak peduli kepada rumah Tuhan. Dan dampaknya mereka bekerja, tapi panennya sangat sedikit. Mereka tidak bisa menikmati hasil pekerjaan itu, dan upah mereka seperti tidak tersisa, seperti dimasukkan dalam pundi-pundi yang bocor, yang berlubang. Saudaraku yang kasih Tuhan, Nabi Hagai mengingatkan semua itu akibat karena prioritas yang salah. Semula bangsa itu pulang ke Yerusalem, prioritasnya adalah membangun bait suci. Tetapi ketika ada masalah, mereka mengabaikan itu dan mereka memilih membangun rumah mereka masing-masing. Jadi ada prioritas yang salah. Mereka tidak mengutamakan Tuhan, tapi mereka mengutamakan kepentingan pribadi lebih dulu. Dan itu berdampak seperti yang dikatakan ayat yang kelima sampai dengan ayat ke-6 itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada prinsip yang Bapak Ibu perlu renungkan yang disampaikan oleh Nabi Hagai ini dalam Hagai pasal 1 ayat 10 sampai 11. Hagai 1 ayat 10 sampai 11 dikatakan demikian. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Kekeringan akan melanda ke atas negeri. Gunung-gunung, gandum, anggur, minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, termasuk manusia dan hewan-hewan, ke atas segala hasil usaha. Hagai memberikan prinsip kepada kita yang saat itu disampaikan kepada bangsa Israel yang pulang dari pembuangan itu, yang berada di Yerusalem. Hagai mengingatkan bahwa mengabaikan rumah Tuhan berarti menutup berkat yang Tuhan sediakan. Jadi ketiga bangsa itu mengabaikan pembangunan rumah Tuhan, yang awalnya tujuan utama datang ke Yerusalem untuk membangun rumah Tuhan, tapi mereka mengabaikan, sehingga dampak itu semuanya Tuhan menutup berkat yang sudah disediakan Tuhan. Coba perhatikan di sini dikatakan Hagai 1 ayat 10 sampai 11 ini. Langit menahan embunnya. Berarti kalau ditahan embunnya berarti tidak hujan. Kalau tidak ada hujan, dikatakan ada kekeringan. Kalau mengalami kekeringan berarti gagal panen. Karena mustahil tanpa air yang cukup. Mereka yang mayoritas pada waktu itu bertani atau peternak hidup tanpa air. Jadi ini suatu keadaan yang sangat luar biasa. Tuhan menutup berkat bangsa itu
Dengan tidak memberikan hujan, bangsa itu mengalami kekeringan, sehingga panen mereka tidak bagus, panen mereka buruk, hasilnya tidak ada. Karena mengabaikan rumah Tuhan. Tetapi sebaliknya, bagaimana ketika peduli kepada rumah Tuhan? Saudaraku, dalam Hagai pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-14 dikatakan, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikianlah aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, dikatakan aku, Tuhan berkata aku ini berkata orang tunggal. Orang pertama tunggal berkata, aku ini. Tuhan berkata, aku ini menyertai kamu. Janji penyertaan Tuhan akan dirasakan bagi yang peduli terhadap rumah Tuhan. Aku ini menyertai kamu. Ayat yang ke-14. Tuhan menggerakkan semangat Yerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa-bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Saudaraku, ini yang kita perlu yakini kalau kita peduli dengan rumah Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan banyak orang. Tuhan menyertai, Tuhan bisa menggerakkan semua orang, Tuhan bisa menggerakkan di sini pejabat-pejabat, Tuhan bisa menggerakkan pengusaha-pengusaha, Tuhan menggerakkan banyak orang, sehingga dikatakan pembangunan bait suci itu bisa dimulai kembali. Karena mereka peduli, karena mereka sepakat, karena mereka sehati. Saudaraku yang kasih Tuhan, suara kenabian yang disampaikan oleh Nabi Hagai itu menggerakkan semangat bupati, pejabat, menggerakkan tokoh agama, imam besar, menggerakkan segenap bangsa Israel. Para pejabat, para tokoh agama, dan segenap masyarakat digerakkan Tuhan. Kalau sungguh-sungguh ada kesepakatan, ada kesehatian, ada keseriusan, Tuhan menyertai. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, ini aku menyertai kamu. Kalau Tuhan berkata kepada kita, ini aku menyertai kamu, apa yang kita takutkan, saudara? Enggak ada yang enggak mungkin. Ini yang kita pegang iman ini. Jangan takut. Di depan ada banyak masalah. Di depan ada banyak tantangan. Kita enggak punya dana. Tapi percayalah kalau Tuhan menggerakkan, tidak akan bisa yang menahan. Amin. Enggak ada yang bisa menahan. Kalau Tuhan sudah menggerakkan hati seseorang, tidak ada yang bisa menggerakkan menutupnya kembali. Tapi kembali intinya bagaimana kita sepakat, kita bertekad, kita bersehati untuk sungguh-sungguh merindukan memiliki tempat ibadah yang khusus. Bukan untuk berbagai macam kepentingan seperti sekarang ini. Saudaraku, ini poin-poin yang Bapak Ibu perlu renungkan begini. Setiap hal dengan tujuan baik, apapun ya, kalau segala hal yang tujuannya baik, mulia, selalu ada tantangan. Artinya nggak ada yang berjalan mulus. Pasti ada banyak tantangan.
pasti banyak kesulitan. Dan itu bisa menyebabkan putus asa. Nah, seperti bangsa Israel kan gitu kan. Waktu bangun kan ada banyak tantangan, banyak penolakan sehingga menyebabkan mereka putus asa. Lah mungkin kita juga begitu nanti. Kita waktu semangat-semangat memiliki tempat ibadah, kita sehati bertekad, tapi banyak tantangan. Nah ini bisa menyebabkan kita kendor lagi, kita mulai putus asa lagi. Tapi mari kita renungkan ini bahwa segala sesuatu yang tujuan baik dan mulia pasti banyak tantangan. Jika kita mulai kendor, saudara, ingatlah spiritualitas yang disampaikan Hagai mengingatkan kita tidak putus asa. Ingatlah perkataan firman ini aku Tuhan menyertai engkau. Kalau Tuhan menyertai, apa yang kita takutkan, saudara? Nggak bisa, nggak ada yang tak mungkin. Kita pegang iman ini, kita hidupi iman ini, sehingga Tuhan meyakinkan kita, ini aku, Tuhan menyertai engkau. Oleh sebab itu kita melakukannya. Jadi bukan hanya doa bagus, doa baik, tapi harus tindakan yang nyata. Ada tekad, ada doa, ada tindakan. Dan tindakan inilah yang disebut kepedulian kita. Tema firman Tuhan ini, kepedulian kita apa? Kita peduli harus diwujudkan dengan tindakan. Tindakan kita apa? Supaya kita benar-benar dapat mewujudkan tempat ibadah. Sehingga kita ada tempat untuk menyembah Tuhan, untuk belajar firman, untuk berdoa, untuk pelayanan. Dan tempat itu kita khususkan hanya untuk kepentingan Tuhan. Hanya untuk Tuhan, bukan untuk tujuan yang lain. Bila firman Tuhan yang kita dengar saat ini akan memacu kita tekad menyala memiliki rumah Tuhan. Kita semua harus menggalang kekuatan yang ada, baik doa, daya, dan dana. Percayalah, kalau kita lakukan bagian kita, semua kita melakukan bagian kita, percayalah, Tuhan yang melihat itu akan bertindak dengan kuasa-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan mewujudkan kerinduan kita untuk memiliki rumah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini membangunkan kami untuk terus bertekad, untuk kami dapat memiliki tempat yang khusus untuk Tuhan. Berkati Bapa supaya kami seluruh jemaat-Mu punya kepedulian, supaya tidak ada yang apatis, supaya kami semua punya kepedulian, kerinduan yang diwujudkan melalui tindakan yang konkret. Kami percaya ketika Engkau melihat kami sungguh-sungguh peduli, Tuhan akan bertindak sesuai bagiannya. Allah yang kuasa akan mewujudkan kerinduan kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan firman, kami menaikkan doa ini. Amin. Saudaraku, kita naikkan pujian. Saya percaya
Tuhan bekerja, Tuhan memberikan mujizat. Di saat ku tak berdaya, saat tim kecil tidak berdaya, mengalami kesulitan-kesulitan, keputusasaan, di saat tidak berdaya, kuasa Tuhan sempurna. Ketika kita percaya, yang diwujudkan dengan kepedulian kita masing-masing, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan kita, namun karena roh Tuhan. Mari kita yakini, kita berserah pada Tuhan. Kita merasa tidak berdaya, kita berserah, kita berdoa, kita peduli. Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Kita nyanyikan pujian ini, saudaraku. Pujikan dengan penuh iman saudara, keyakinan saudara. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan kembali atas. tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengan seluruh iman kita katakan dari awal, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. semua Dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari berdoa satu suara. Silakan bersuara, nyatakan kerinduan saudara, kepedulian saudara untuk mendapatkan tempat ibadah. Silakan bersuara, Tuhan mendengar doa saudara. Ucapkan dengan kata-kata, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Anak-anak-Mu
merindukan sebuah tempat ibadah, gedung gereja, rumah Tuhan. Secara khusus yang kami pakai untuk pertemuan dengan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Tuhan dengarkan kerinduan kami, kerinduan kami semua umat-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Kerinduan umat-Mu jumlah yang kecil, kemampuan yang kecil, kesanggupan yang kecil. Kami punya tekad, karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang tidak terbatas. Mari Tuhan curahkan kuasa-Mu sesuai firman-Mu pada hari ini Bapa. Kami percaya pada saat kami peduli bersama-sama sepakat, Tuhan mencurahkan kuasa bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya pertolongan Tuhan terjadi. Janji-Mu nyata, kuasa-Mu dinyatakan. Pada saat kami percaya, pada saat kami berdoa, kuasa-Mu nyata. Terima kasih Bapa di surga. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan untuk bangsa kami. Pada saat di negara kami, pertambahan COVID-19 mulai bertambah lagi. Mulai begitu banyak lagi. Tuhan berkati bangsa kami. Berkati supaya terus bergiat melakukan vaksinasi sampai kepada booster. Tuhan berkati supaya dengan pertambahan signifikan yang divaksin akan memberikan dampak daya tahan bangsa kami semakin kuat. Tuhan berkati negara kami sedang bekerja untuk memulihkan perekonomian negara kami. Tuhan berkatilah apa yang diusahakan pemerintah. Sungguh-sungguh berfokus juga untuk kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Berkati pemerintah kami ya Bapa, sehingga pemerintah kami sungguh-sungguh berlaku adil, bertindak adil terhadap seluruh agama yang ada di negara kami. Berikan hikmat-Mu ya Bapa. Berkati. Kami juga berdoa untuk gereja ini. Berkati Tuhan ketika kami akan mempersiapkan Natal. Kami serahkan tim yang telah dibentuk. Tuhan berkati supaya kami kesehatian bersama-sama memiliki damai sejahtera sukacita untuk kami merayakan Natal di gereja-Mu ini Bapa. Di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, biarlah kami tetap merasakan damai sejahtera. Ada sukacita Natal yang terjadi di gereja-Mu ini. Kami serahkan kepada Mu Bapa. Kami teringat saudara kami yang sampai sekarang masih sakit. Bapak Siaan, Engkau merindukan, Engkau tahu kerinduan Pak Sian untuk boleh datang ke gereja. Tuhan, jamah Bapak Siaan. Teguhkan hatinya. Jamah hatinya, berikan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Kuasai emosinya, sehingga Pak Sian tetap sabar menghadapi semua masalah ini. Tuhan tolong, sehingga Pak Sian tetap ada pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan iman, pengharapan tetap bisa sembuh. Karena kuasa-Mu tak terbatas. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam pergumulan mereka, dalam kesulitan mereka. Sehingga setiap jemaat-Mu datang kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Dan kami percaya sesuai janji-Mu, Tuhan menyatakan pertolongan kepada setiap anak-anak-Mu yang datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini ada saudara kami Ibu Raquel yang berulang tahun. Terima kasih Bapa.
Tuhan memberkati usia hingga sampai saat ini. Berkati Ibu Rakel kesehatannya, sehingga dia menjadi seorang ibu yang sangat baik mengasihi anaknya, menjadi seorang istri yang sangat baik menjadi penolong bagi suaminya, menjadi seorang anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Berkati Bapa pergumulannya. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami dalam doa ini Bapa. Kami serahkan, karena kami percaya Engkau Allah kami yang Maha Besar, yang tidak terbatas kuasanya. Kami serahkan semua itu di dalam nama-Mu. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian Di Saatku Tak Berdaya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Di saatku tak berdaya, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, katakan ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, sekali lagi ketika kita berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
jemaat dipersilakan duduk kembali dan bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan mengucap syukur atas ibadah pada pagi hari ini. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku berseru karena